Halo semuanya, selamat datang di Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku akan membahas sebuah sejarah yang video ini tuh sangat keren banget. Film ini tuh sangat keren banget. Film ini bernama Peaky Blinders. Kalau kalian pernah melihat videonya gitu, ini tuh sangat keren banget, Rek. Karena jujur kemarin kan aku kan nggak terlalu suka film gitu kan ya. Tapi ketika aku nonton film ini, aku sampai habis gitu nontonnya. Dari 6 season, satu seasonnya itu mungkin sekitar 6 episode. Jadi ada 36 episode aku nonton full. Dan sangat keren gitu. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata film ini tuh diadaptasi dari kehidupan nyata atau kehidupan aslinya. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda atau mungkin sedikit ada yang namanya film ya. Pastinya ada sedikit yang dirubah gitu biar mungkin jalan ceritanya tuh sangat keren. Jadi ya kali ini aku akan membahas sebuah sejarah dari geng bernama Peaky Blinders. Dan nggak perlu lama-lama lagi, berikut ini adalah ceritanya. Sebelum itu, aku akan menceritakan sedikit tentang masa lalu yang ada di sebuah kota bernama Birmingham. Kalau kalian pernah lihat film Peaky Blinders, kalian mungkin akan paham bahwa di kota inilah mereka hidup dan melakukan banyak kejahatan luar biasa. Birmingham itu terletak di Inggris, jadi pada akhir abad ke-19, saat itu ya di kota tersebut itu sedang mengalami sebuah revolusi industri. Kota-kota itu dipenuhi dengan banyak peluang usaha dan kesulitan para pekerjanya dalam melakukan pekerjaan. Di sana juga banyak banget pabrik-pabrik berdiri, mereka memproduksi barang lebih cepat dari biasanya. Dan mungkin banyak orang mengenalnya dengan nama kapitalisme. Jalanan dipenuhi dengan imigran, buruh, dan banyak banget para penjahat berusaha menguasai daerah kekuasaannya. Birmingham itu adalah sebuah kota yang memiliki banyak lingkungan kumuh. Di sana para gangster itu banyak yang hidup. Mereka memeras, mereka merampok, dan mereka menguasai. Di dalam sebuah geng yang ada pada saat itu, ada salah satu gangster yang paling terkenal di zamannya. Dan itu sering membuat kekacauan, mereka sering membuat onar, dan mereka sering melakukan pembunuhan. Mereka dikenal dengan nama Peaky Blinders, sebuah geng yang berkembang dan menguasai daerah wilayah yang saat itu banyak menelan korban jiwa. Tapi tahu nggak sih kalian bahwa ternyata sejarah Peaky Blinders itu benar-benar ada. Memang pada saat aku melihat filmnya ya, dari season 1 sampai season 6, aku melihat film itu sampai habis dan aku sangat kagum dengan karakter kepribadian dari orang bernama Thomas Shelby yang menurutku itu sangat keren banget gitu. Kalian harus nonton film ini sih. Jadi mereka ini tuh ya sebenarnya punya sejarah, namun cerita dari asal-usul nama Peaky Blinders sendiri itu banyak banget macamnya. Banyak perbedaan penjelasan dalam sejarah terhadap geng tersebut. Dan di sini aku akan memilih satu teori yang menurutku cukup masuk akal. Satu teori yang paling populer itu menyatakan bahwa nama Peaky Blinders itu berasal dari kebiasaan geng itu menjahit silet di bagian atas topi datar mereka. Dan hal itu juga dilakukan adalah jika waktu-waktu mereka ada di keadaan darurat, mereka akan bisa memanfaatkan topi mereka untuk senjata melawan musuh. Untuk itu kenapa di serial filmnya ada beberapa kali aku melihat adegan dari Thomas Shelby atau Arthur atau geng yang lain yang menyakiti lawannya dengan menggunakan topi yang ada siletnya itu. Namun ada beberapa sejarawan itu membantah klaim dari cerita itu. Mereka itu bilang bahwa nama tersebut bukan dari topi yang mereka pakai, tapi merujuk dari pakaian rapi dengan senjata yang mereka pakai. Jadi sebenarnya di sini tuh ada sedikit perbedaan pendapat. Terus lagi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa memang topi yang dikasih silet tadi itu nggak benar.
Karena pada era tahun 1900-an atau 1800-an sekian, silat itu masih belum ditemukan dan pernyataan itu juga ditulis di salah satu berita artikel bernama History Inggris. Sekarang kita coba beralih ke kelompok geng bernama Peaky Blinders. Geng ini tuh bukanlah gangster biasa. Mereka itu adalah pelopor tren di Birmingham. Mereka juga beroperasi di wilayah daerah Small Heath. Sebenarnya yang membuat mereka itu terkenal adalah taktik dan kecerdasan yang dimiliki seorang Peaky Blinders. Mereka tidak hanya merampas, mencuri, tapi mereka juga menegakkan hukum yang sangat kejam di wilayah daerah kekuasaan mereka. Dalam sejarah aslinya, mereka adalah geng yang terlibat kejahatan-kejahatan kecil dan yang membuat nama mereka besar itu adalah keterlibatannya dalam dunia taruhan yang sangat menguntungkan. Geng itu terkenal pada saat maraknya taruhan balap kuda. Peaky Blinders itu mempunyai nama yang cukup besar di dunia taruhan, penagih hutang, dan juga penegakan keadilan yang mereka buat sendiri. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana dengan karakter Thomas Shelby yang ada di serial filmnya? Seorang laki-laki dengan karakter yang tenang dan dingin, namun sangat berbahaya. Thomas Shelby itu adalah karakter yang diciptakan oleh penulis film bernama Stephen Knecht. Dia itu terinspirasi dari para pemimpin Peaky Blinders di dunia nyata atau di dunia aslinya. Tokoh-tokoh seperti Billy Kimber dan Edward Eddie Hart itu membuat nama mereka terkenal di dunia bawah kota Birmingham. Karakter itu mencerminkan perpaduan antara kecerdasan yang licik dan ambisi yang sangat kejam, dan mereka adalah tipe orang yang dapat memberikan kesepakatan di satu waktu dan akan membuat ketakutan di waktu berikutnya. Jadi bisa disimpulkan tokoh dari Thomas Shelby itu adalah ciptaan yang terinspirasi dari cerita nyatanya. Jadi pada saat aku melihat filmnya ya, aku tuh melihat geng dari Peaky Blinders yang merebutkan wilayah dan kekuasaannya. Pada saat mereka tuh menguasai wilayah, mereka tuh juga menarik perhatian geng-geng lawan yang juga ingin merebut kekuasaannya. Salah satu musuh yang paling menonjol itu adalah geng bernama Birmingham Boys. Mereka itu tidak terlalu suka dengan munculnya geng bernama Peaky Blinders di wilayah mereka. Dari situ akhirnya terjadilah perang-perang kecil yang menyebabkan ada beberapa korban jiwa pada saat itu. Konfrontasi itu bukan tentang pertengkaran kecil aja, tapi juga pertempuran besar yang mendominasi kota tersebut. Ada banyak hal yang sangat dramatis yang membuat pertikaian dari geng-geng tersebut tidak akan pernah selesai jika tidak ada salah satu yang meninggalkan kota itu. Cerita ini juga diperlihatkan dalam adegan filmnya. Di sana ada banyak hal dramatis yang membuat setiap pertempurannya itu seperti adegan yang diambil langsung dari film gangster-gangster yang sangat menakutkan. Namun ya, perlu diketahui juga, meskipun Peaky Blinders itu adalah geng yang sangat menakutkan pada masanya, mempunyai kekuasaan, membuat hukum sendiri, dan masih banyak lagi yang bisa mereka lakukan, mereka tetap punya masa kejayaan yang tidak selamanya. Pada awal abad ke-20-an, ada tekanan polisi dan perubahan norma masyarakat mulai mengikis pengaruh geng itu. Setelah Perang Dunia ke-1, terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam kejahatan di masyarakat. Banyak mantan tentara yang kembali ke rumah dan berjuang untuk hidup di dalam lingkungan masyarakat sipil, yang mengakibatkan ya peningkatan angka kejahatan di seluruh wilayah itu semakin tinggi. Selain itu, banyak muncul kelompok kriminal baru dan Peaky Blinders yang dulunya berkembang pesat dan menguasai banyak wilayah. Mau nggak mau, mereka itu harus merebutkan wilayah yang mereka kuasai dengan geng-geng yang masih baru dan cukup kuat. Geng Peaky Blinders saat itu mulai memudar dan mulai menghilang. Hal itu diperlihatkan ketika menurunnya popularitas topi datar dan jas rapi yang dulunya sangat banyak dipakai. Hal itu juga menunjukkan kejatuhan yang cukup berat dari geng bernama Peaky Blinders. Setelah masa era modern mulai masuk di kota itu, warisan dari Peaky Blinders sampai hari ini tuh masih tetap hidup. Nggak cuma filmnya aja yang keren, tapi juga budaya di kota bernama Birmingham dan sekitarnya itu sampai saat ini masih terkenal dan masih terasa banget kunonya.
Kisah geng bernama Peaky Blinders itu menjadi daya tarik dari banyak sejarawan. Mereka tuh menginspirasi banyak hal dalam kehidupan masyarakat Inggris dan juga penonton dari film itu sendiri. Mulai dari cara mereka berpakaian, terus keberanian mereka, kecerdasan, dan bahkan karakter yang diperankan yang sangat melekat banget di pikiran penonton dan pembacanya. Meskipun Peaky Blinders yang asli tidak memiliki bakat yang sama dengan yang ada di film, tapi dampak dari sejarah gangster yang terkenal pada saat itu sangat menjadi pelajaran bahwa ternyata orang-orang dulu itu sangat berat dalam menjalani kehidupannya. Ibarat seperti mereka itu berhadapan dengan nyawa sendiri, yang setiap keluar rumah itu selalu diselimuti dengan kebrutalan para gangster jalanan. Dari film dan cerita sejarah Peaky Blinders, kita semua bisa belajar tentang sebuah ambisi, gaya, dan sedikit kekacauan. Dan semua itu ditampilkan di film bernama Peaky Blinders. Dan film ini ya, sekali lagi aku sangat merekomendasikan kalian untuk melihat filmnya, karena filmnya memang sekeren itu. Karakter yang diperankan oleh Cillian Murphy yang menjadi Thomas Shelby itu sangat keren banget. Aku tuh nggak pernah nonton film sampai habis gitu. Baru kali ini aku nonton season dan aku menikmatinya gitu. Jadi ya buat kalian yang mungkin penasaran, silakan kalian nonton aja film Peaky Blinders di Netflix itu ada. Ya mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan hari ini. Maaf kalau misalkan banyak banget kalimat yang belibet. Gak tahu kenapa bibirku udah kering banget ini rek. Mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin konten El Kasus. Sampai jumpa lagi di video El Kasus sejarah selanjutnya.